Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak kalimat tahmid Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebab tidak ada sedetik pun yang kita lewati kecuali atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berlimpahkan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada uswatun hasanah tauladan hidup kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita yang hadir di rumah Allah yang mulia ini berhak dan layak untuk mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para alim ulama, sesepuh, bini sepuh, yang saya hormati takmir Masjid Muhtadin serta seluruh jajarannya, Ustadz Januri atau Kang Nuri yang saya hormati, yang saya muliakan, hadirin wal hadirat jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kepangakan kulo bagus Trisno Abu tadi sudah disampaikan, saya tinggal di Jalan Gudian Ngesti-Harjo, tepatnya di barat Mirota Kampus Gudian. Panjenengan lewat Jalan Gudian kira langkung 15 meter, nun sewu 50 meter dari Mirota utara jalan monggo kulo aturi pinana. Nanti yang singgah tak oleh-olehi napa Ustaz mur dan bau. Yaitu usaha istri ya, namanya Jaya Makmur Teknik. Nah, itu usahanya istri. Nanti yang mau cari alat pertukangan atau sebentar lagi mau lebaran Idul Adha, mesin cut off buat motong tulang, nah di sana tersedia. Niki senes promosi namun informasi. Ya. Baik, waktunya singkat, sebagaimana hidup kita singkat sampai nanti Isya ya, sampai Isya. Masih dalam suasana Idul Fitri. Ini pekan terakhir kata Ustadz Amri tadi. Saya aturkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita selama bulan Ramadan, baik itu ibadah puasa, ibadah sholat dan sebagainya. Ketika terjadi perang Badar tanggal 13 Ramadan, 300 pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah melawan 1.100 pasukan kaum kafir Quraisy dengan senjata lengkap. Sementara senjata umat Islam waktu itu sangat minim, ya kan? Cuman ada tombak, panah, dan pedang. Bambu runcing boten enten, ya. Tapi atas izin Allah diturunkanlah 1.000 malaikat untuk membantu pasukan Badar. Sekiranya Allah kirimkan satu malaikat maut, selesai Pak. Neng boten seru, nggak seru ya. Jadi kalau Allah kirim satu malaikat maut, selesai itu Pak, pasukan kaum kafir Quraisy. Tapi Allah kirimkan
1000 pasukan malaikat dari langit, hingga menanglah atas izin Allah menang. Akhirnya kaum muslim, para mujahid-mujahid tadi pun kembali pulang dengan membawa kemenangan plus harta rampasan perang. Istilahnya apa Bu? Ghanimah. Ya, ada ghanimah, ada namimah. Namimah niku napa Bu? Adu domba. Ini adu sapi, ya ada di sana. Ghanimah harta rampasan perang, namimah adu domba. Wanita-wanita istri para mujahid tadi sudah menunggu pasukan di pintu Ka'bah. Di pintu Ka'bah mereka sudah menunggu. Sesampainya di kota Mekah, yang dicari wanita-wanita istri para mujahid tadi ternyata bukan suaminya, bukan anak laki-lakinya, tapi yang dicari sinten Pak? Yang dinanti-nanti sinten? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu waktu itu, ya kan? Ras terkuat di dunia itu ibu-ibu, Pak. Ya kan? Kalau dia benar, dia akan marah. Kalau dia salah, dia berusaha marah. Makanya kalau kita banyak hantu di rumah, itu akan pergi kalau istrinya suka marah. Jadi beruntunglah kalau bapak punya istri yang suka marah. Dijamin rumahnya bebas hantu. Jamin. Karena takut udah deh. Apa kata ibu-ibu para mujahid waktu itu? Ma'udifa ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kabar Nabi? Jadi nggak ditanya, bagaimana kabar suamiku? Bagaimana kabar anak laki-lakiku? Tidak. Lalu para sahabat menyampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dalam keadaan selamat, meskipun gigi geraham beliau tanggal. Mendengar Nabi pulang dalam keadaan sehat dan selamat, maka ibu-ibu para mujahid tadi, istri para mujahid pun senang bahagia. Saking senangnya, salah seorang sahabat yang mulia menyampaikan, apa kata beliau? Minal aidin wal faizin. Artinya apa Bu? Mohon maaf, bukan. Ya, bukan itu artinya. Minal aidin. Kami telah kembali dari peperangan, wal faizin, dan kami berhasil mendapatkan kemenangan. Ya. Jadi saya lihat di televisi kemarin orang ngucapin minal aidin ya, minal aidin ya. Itu artinya apa? Kami telah kembali perang ya. Jadi ini latah juga. Jadi arti dari minal aidin wal faizin, kami telah kembali dari peperangan dan berhasil mendapat kemenangan. Mendengar ucapan sahabat ini, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan, kita barusan perang dari peperangan yang kecil. Kita barusan menyelesaikan peperangan yang kecil. Ada satu peperangan yang besar. Perang apa Bu? Melawan hawa nafsu. Jadi ucapan tahniyah itu yang sesuai dengan petunjuk Nabi adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, kalaulah sekiranya puasa tadi bisa berbicara, dia bisa berpesan kepada kita, maka sepeninggalannya ada beberapa pesan yang dia tinggalkan. Pertama, jaga imanmu baik-baik, kata puasa. Kita akan bertemu 11 bulan yang akan datang. Selama 11 bulan ini, jaga imanmu baik-baik, sebagaimana engkau jaga selama di bulan Ramadan. Jadi indikator diterima tidaknya puasa kita, Pak, itu akan kita lihat, kita rasakan 11 bulan yang akan datang. Kalau kita mudah melaksanakan amalan yang pernah menghiasi bunga-bunga kehidupan selama bulan Ramadan, maka itulah salah satu indikator diterima oleh Allah amal ibadah puasa kita. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, pesan puasa.
kun rabbaniyan wala takun sa'baniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah engkau orang yang selalu menjaga perintah-perintah Allah, bahasa sederhananya menjaga ruh ketuhanan ya di setiap bulan. Jangan hanya taat kepada Allah di bulan Sya'ban dan Ramadan, tapi taatlah kepada Allah di setiap apa Pak? Setiap bulan. Itu pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, kalau kau rindu kepadaku, kata puasa, maka perbanyaklah berpuasa. Pertama, mengerjakan puasa sunnah Syawal. Saya yakin kalau dilihat dari wajahnya, ini sudah selesai semua, ya kan? Bahkan mungkin Syawal kedua sudah mulai puasa. Ya. Laras buatan Bu? Sudah ada yang selesai Syawalnya Bu? Sudah. Ada yang belum mulai? Ada Ustadz, nanti akhir-akhir bulan aja. Ya. Tapi insya Allah kita semua punya niat untuk mengerjakan puasa sunnah Syawal. Sekedar niat tok ya enggak apa. Syukur-syukur ya dilakon. Muncullah pertanyaan, Ustadz, mana lebih dulu puasa sunnah Syawal atau puasa qadha? Maka utamakan, dahulukan yang wajib baru yang sunnah. Kecuali kalau selama bulan Ramadan dia full tidak puasa, 30 hari tidak puasa karena sakit. Tahu-tahu selesai Syawal sehat Pak, malam takbiran asam lambungnya sehat sembuh, padahal selama bulan Ramadan asam lambungnya kambuh. Begitu takbiran sehat dia, sehat lahir dan batin. Maka yang seperti ini dahulukan dulu sunnah Syawalnya, baru kemudian disusul dengan puasa qadha. Tapi kalau puasa qadhanya itu cuman 10 hari, cuman 15 hari, maka dahulukan yang qadha, baru kemudian disusul dengan puasa sunnah Syawal. Man shoma ramadhana summa atba'ahu sitta min Syawal kasyamid dahar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa, kemudian ada kalimat summa di sini. Ya, Nabi menggunakan kalimat summa, artinya boleh berurut-urut, berturut-turut, boleh diselang-seling. Kalau misalnya kita biasa puasa sunnah Daud, maka silahkan puasa sesuai dengan harinya. Summa atba'ahu, kemudian mengikutinya dengan sitta, 6 hari di bulan Syawal, kasyamid dahar, seolah-olah dia berpuasa sunnah setahun penuh. Dahar niku nek cara Jawane napa Bu? Maem, nggih. Kalau bahasa Arab dahar itu setahun penuh tanpa jeda. Ya kan? 30 hari kita puasa Ramadan dikalikan 10. Man amila amalan falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang mengerjakan satu amal ibadah, maka Allah lipat gandakan 10. 30 ping 10 pinten Bu? 300. Nah, hitung-hitungan Pak, ibu-ibu pinter. Tapi nek bagi-bagi kurang. Gitu. Nek bapak-bapak bagi-bagi pinter, nek tambah-tambah kurang. Ya. Kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal. 6 ping sedoso pinten Bu? 60 swidak. 300 tambah 60 dados pinten? 360. Setahun pinten dinten Pak? 365 hari. Jadi seolah-olah kita mengerjakan puasa sunnah selama 365 hari tanpa jeda. Itu puasa yang pertama. Kemudian puasa yang kedua, sebentar lagi musim haji, ya kan? Di situ nanti ada orang wukuf di Padang Arafah. Tanggal pinten Bu? 9 Zulhijjah. Kita yang tidak sedang haji, maka dianjurkan, disunnahkan, diperintahkan
untuk berpuasa. Puasa apa? Puasa Arafah. Ya, tanggal 9 Zulhijjah. Saya kurang tahu ya majelis tarjih tanggal berapa, saya kurang belum saya baca tanggal berapa. Kemudian yang ketiga, perbanyak puasa sunnah Senin, Kemis. Yang keempat, puasa Ayyamul Bid. Puasa tanggal 13, 14, 15 Hijrah. Jadi perbanyak puasa. Atau mungkin sudah ada yang puasa sunnah Daud. Silahkan. Jadi kalau kita rindu dengan puasa, maka perbanyaklah kita mengerjakan puasa sunnah. Al-jannatu samaniyata abwab. Surga itu ada 8 pintu. Salah satunya ada namanya Ar-Royan. La yadkhuluha illa shaim. Tidak akan masuk ke dalam pintu tersebut kecuali orang yang rajin berpuasa. Dia rajin puasa sunnah tanpa meninggalkan puasa Ramadan. Jadi 8 pintu. Ada Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, Jannatul Royan, kemudian sampai puncaknya Jannatul Firdaus. Ya, Jannatul Royan itu tertulis. Kalau di toko-toko itu kan ada tulisan gitu. Selain karyawan dilarang masuk. Kalau di Royan nanti tertulis selain ahli puasa dilarang masuk. Tapi ada satu golongan yang boleh masuk setiap pintunya. Ada, Pak. Dia bisa masuk dari pintu Ma'wa, dari pintu An-Naim, dari pintu Royan. Siapa beliau? Kata Nabi, istri yang solihah, menjaga sholatnya, menjaga marwah suaminya, dan taat kepada suaminya. Itu nanti akan dipanggil-panggil oleh pintu surga. Ada namanya Tuqiyam melebuo, gitu ya. Kemudian Ma'wa manggil Tuqiyam melebuo. Ada Royan, betul nun, jazakallah. Ada Royan manggil Tuqiyam melebuo. Jadi 8 pintu tadi memanggil-manggil namanya. Ya, itu luar biasa. Allah sediakan khusus untuk orang yang rajin berpuasa, namanya Jannatul Raya. Ya. Lalu kata puasa yang keempat pesannya, jangan sekali-kali kau meninggalkan sholat malam. Sebulan, Pak, kita ditarbiyah oleh Allah, dididik oleh Allah, dilatih oleh Allah untuk mampu membiasakan diri sholat malam. Namanya sholat tarawih, ya, sholat tarwihan. Itu cara Allah untuk mendidik kita supaya terbiasa mendirikan sholat malam di 11 bulan yang akan datang. Ya, rakitan 2 rakaat, Pak, tidak apa-apa. Yang penting jangan ditinggal sama sekali. Syukur bisa 8 rakaat plus 3 witir. Ustadz, saya ini wongnya ngentutan, gitu ya, ngambekan. Boleh nggak saya sholat malamnya setelah Isya? Boleh. Ada tuntunannya, ada. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah sering mendirikan sholat Qiyamul Lail setelah Isya, ya kan? Nah, ini hadiah umroh ya, ada yang baru pulang umroh, Masya Allah. Masya Allah, ya, banyak ya sedianya, ya, oleh-olehnya banyak dari buahnya, Masya Allah. Ya, kita lanjut ya, fokus ya. Ini iklannya kita tinggalkan dulu, biar yang tuan rumah menyajikan iklan, kita fokus, ya, karena waktunya singkat. Kemudian jangan sekali-kali meninggalkan sholat malam. Ya, sholat malam itu yang panjang berdirinya, yang lama berdirinya. Sholat duha yang lama sujudnya. Jadi Nabi itu kalau sholat duha sujudnya lama. Doa beliau, ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur
Rahim. Itu doa Nabi ketika sujud waktu duha. Ketika sholat malam yang lama, kenapa Bu? Berdirinya. Ya, Ustadz, saya baca Quran, hafalan Quran saya itu tidak banyak. Cuman 3 qul aja Ustadz. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tidak apa-apa, diperpanjang bacaannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sambil diserap, sambil diresapi. Jenengan kalau bisa sambil nangis. Ar-Rahman. Nanti begitu. Waladdallin. Amin. Inna a'tainakal kautsar. Tidak apa-apa. Dipanjangkan sholatnya, jangan cepat-cepat, jangan terburu-buru. Tapi sebelumnya mari kita cicipin suguhan yang sudah disediakan takmir plus oleh-oleh dari Ibu Wahyu. Kita doakan semoga umrohnya mabrur, semoga Allah berikan pahala yang terbaik dan Allah ganti apa yang sudah dikeluarkan selama perjalanan. Sarang-sarang kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, jangan tinggalkan sholat malam. Barometer hamba yang mulia itu ada di sholat malamnya, bukan di hartanya, bukan di jabatannya, bukan di kedudukannya. Dan janji Allah akan Allah tempatkan di tempat yang terbaik bagi orang-orang yang istiqomah melaksanakan, mendirikan sholat malam. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kata Ramadan, sepeninggalanku, jangan kau biarkan Al-Qur'anmu bersampul debu. Di bulan Ramadan kemarin, hari tanggal ke-15, saya diundang ibu-ibu untuk pengajian Khatmil Quran, Pak. Tanggal ke-15. Berarti sehari baca pinten juz nih? 2 juz. Ya kan? 2 juz sehari. Tanggal 15 Ramadan saya diundang pengajian Khatmil Quran, khataman. Berarti dalam sebulan 2 kali khatam. Ibu-ibu jamaah muhtadin sebulan berapa kali khatam? 1 kali. Ya enggak apa-apa. Ya kan? Berarti sehari 1 juz. Sekarang berapa juz Bu sehari? Hah? Berapa? 2 lembar. Atur nuwun jazakallah. Yang 1 hari masih istiqomah 1 juz sinten? Sinten? Nggak ada, nunduk semua Pak. Yang 1 hari istiqomah 5 lembar. Ada? Ya. Oh, masya Allah bapaknya 5 lembar Pak. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan istiqomah. Sehari istiqomah 2 lembar. Ada? Oh, banyak ibunya senyum-senyum. Sehari istiqomah 1 lembar. Masya Allah. Sehari istiqomah 1 halaman. Setengah halaman enggak ada. 1 ayat. 1 huruf. 1 huruf pun tidak. Na'udzubillah. Ya, yang 5 lembar kita doakan istiqomah. Yang 2 lembar kita doakan istiqomah. Ustadz nun sewu ya, Ustadz, anak saya kan perempuan sedang haid, boleh tidak baca Quran? Boleh. Lewat apa Ustadz? Lewat mushaf yang ada di HP Android. Kalau mushaf Al-Quran haram, tidak boleh kita, dilarang memegangnya. Diharamkan kita memegang Al-Quran kalau dalam kondisi sedang haid. Tidak boleh masuk masjid, tidak boleh berpuasa, tidak boleh sholat, tidak boleh memegang mushaf. Tapi kalau memegang Android itu dipersilahkan. Jadi nggak ada lagi sekarang, nggak ada alasan kita sedang halangan, enggak. Apalagi bapak-bapak, enggak ada cerita. Saya sedang Ustadz, enggak mungkin. Ya. Jadi baca Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafiyan li ashabi. Satu-satunya sahabat yang bersedia menemani kita di dalam kubur siapa Ibu?
Bapak tidak mungkin. Bapak itu kalau dia nangis, ini saya kasih ilmunya ya. Kalau misalnya seorang istri meninggal, bapaknya menangis geruk-geruk, ditutupnya matanya satu, dibukanya mata yang satu, berarti dia sedang melirik yang lain. Nah, ini ilmunya. Dia sambil nangis, tapi matanya sebelah lihat sebelah. Ya, wanita kalau nangis nutup mata atau mulut, Pak? Hah? Nutup mata atau mulut? Mulut. Ya Bu ya, tanya sama Ibu. Wanita kalau nangis itu yang ditutup mulutnya. Bapak kalau nangis yang ditutup matanya. Itulah perbedaan. Ya, perhatikan kalau ibu-ibu nangis yang ditutup mulutnya. Ya. Jadi Al-Quranlah satu-satunya sahabat yang akan menemani kita dalam kubur. Istri Pak, paling-paling nangis sebulan 2 bulan. Dilihatnya ada berondong ganteng kayak saya, lupa Pak. Lupa Pak. Ya. Sebaliknya juga suami, cincin yang melekat di jari panjenengan akan berpindah ke jari yang lain. Makanya jangan banyak-banyak beli cincin. Beli satu aja. Akan lupa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi satu-satunya sahabat yang rela menemani kita adalah bacaan Al-Quran. Dia akan menjadi, dan satu-satunya pahala yang akan Allah tampakkan nanti di dalam kubur itu pahala apa Bu? Pahala apa? Sholat belum Pak, sholat belum ditimbang. Pahala haji belum juga, pahala puasa juga belum. Jadi pahala apa? Sedekah. Bapaknya pintar. Makanya orang yang ada dalam kubur minta kepada Allah dihidupkan barang sehari untuk bisa apa Bu? Bersedekah. Sudah Allah tampakkan. Ini pahala sedekahmu. Dulu waktu ada pengajian malam Jumat di Masjid Muhtadin, engkau bagikan oleh-oleh umroh. Ini pahalanya. Engkau donasikan hartamu di Masjid Muhtadin. Ini pahalanya. Jadi satu-satunya pahala yang Allah tunjukkan di dalam kubur nanti adalah pahala sedekah. Jadi baca Quran Pak. Jangan sampai kita rutin membaca WhatsApp 22 jam sehari. 2 jamnya karena tidur Pak. Tapi kita tidak mampu membaca Quran. Sakit mata kita, langsung kambuh rabunnya. Begitu lihat Quran langsung kambuh. Tapi begitu lihat WA, ceto Pak, terang benderang matanya, Masya Allah. Ya, jadi baca Quran. Kalau bisa baca artinya. Oh ternyata Allah kepinginnya kita seperti ini. Oh ini toh yang dilarang sama Allah. Kenapa Allah haramkan khinzir? Allah haramkan B2. B2 itu ada cacing pitanya Ustadz. Di sapi juga ada cacing pita. Kenapa Allah haramkan khinzir? Diteliti oleh para ulama. Ternyata khinzir itu tidak mempunyai masa estors, masa kawin. Kambing selesai melahirkan, berapa bulan baru kawin Pak? Yang punya kambing sini? Yang punya peliharaan kambing, berapa bulan Pak? 3 bulan. Sapi berapa bulan? 5. Kucing berapa bulan? 2. Ya kan? Manusia namanya iddah, 4 bulan baru bisa. Tapi kalau khinzir, nun sewu B2, tidak ada masa estos. Lahir dia, ada jantan yang mendekati, saat itu juga dia siap dikawini. Wah itulah khinzir. Kemudian khinzir Allah ciptakan tidak punya enzim amilase. Jadi kalau dia makan makanan yang sehat, besok pasti sakit. Makanya makanan khinzir itu makanan sampah yang bekas. Karena kalau dikasih yang sehat-sehat, besok langsung kena migrain deh. Langsung kena vertigo. Khinzir itu kalau didorong, dia mundur. Kalau ditarik, dia maju. Makanya kalau ada orang nyuruh mundur, tahu-tahu maju. Ya. Tapi nggak di sini, itu cerita di sana, di langit ke-7 ya. Ya, itu khinzir. Dan dia tidak punya namanya rasa cemburu. Ya, tidak punya rasa cemburu. Merpati,
kura-kura, penyu itu makhluk paling setia di muka bumi. Pasangannya cuma satu. Khinzir nggak punya rasa. Jadi istrinya itu siapapun yang mendekati silakan. Dan semua sifat-sifat itu ditularkan lewat makanan, namanya DNA. Sehingga Allah haramkan khinzir, Allah haramkan nunsewu babi. Ya, yang keempat, yang kelima, sepeninggalanku kata Ramadan, jangan kau putus silaturahim. Sewaktu Ramadan silaturahim kita Pak, sehari 5 kali. Bahkan waktu itikaf 10 hari terakhir kita silaturahim. Jangan sampai terputus silaturahimnya. Jaga terus. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqih wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dimudahkan rizkinya, diluaskan rizkinya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya. Panjang umur bukan berarti bertambah usia. Umur sama usia beda. Ya. Umur itu kebermanfaatan waktu kita. Kalau usia, jumlah kita hidup. Makanya dalam bahasa Arab ada umur, ada sinnun. Umur itu kualitas hidupnya, sinnun kuantitasnya. Jadi kita minta sama Allah supaya umur kita ini barokah, bermanfaat. Ya kan? Panjang umurnya, sehat badannya, manfaat. Ya kan? Nah, kalau usia tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah-tambah. Kalau kita kepingin sehat lahir batin, kepingin manfaat umurnya, maka jalin apa Pak? Silaturahim. Silaturahim itu kalau ada apa nggih? Ada nasabnya, ya kan? Ada urutan keluarga, akek dengan cucu, anak dengan ayah, itu silaturahim. Tapi kalau tidak ada hubungan darah, namanya ukhuwah Islamiyah. Ya, jadi ini ukhuwah Islamiyah. Ya kan? Mungkin ada yang bersaudara, ada yang tidak. Kedua-duanya harus kita jaga. Itu yang kelima. Yang keenam, sepeninggalanku kata puasa, jangan kau tinggalkan kepedulianmu kepada sesama. Peduli kepada sesama. Ya, kalau ada saudara kita yang susah, tidak bisa kita bantu dengan materi, setidaknya kita doakan. Bisa aja minum. Oh, 47. Oh, masih 10 menit. 10 menit. Kalau ada orang yang kesusahan, saudara kita yang kesusahan, tolong dia. Ustadz, ada tetangga saya non-muslim. Selama itu tidak ada urusannya dengan akidah dan ibadah, maka wajib bagi kita untuk menolongnya. Tidak harus dengan materi, sekedar dengan perhatian. Saya nggak bisa bantu dengan materi ya. Ya, saya kebetulan di rumah itu ada sepeda motor yang nganggur. Nah, monggo dipek. Kebetulan dia butuh, jadi motornya dijual. Ya. Nah, atau mungkin saya nggak bisa bantu dengan materi, saya cuma bisa mendoakan. Semoga Allah memberikan jalan kemudahan. Bantu, kita peduli. Tapi memang kondisi saat ini lagi sulit-sulitnya. Ya, ekonomi lagi sulit-sulitnya. Sehingga kita ini mau peduli sama orang lain pun agak-agak susah. Ya, tapi jangan sampai itu menjadikan alasan bagi kita untuk tidak peduli dengan orang lain. Ya, peduli. Nabi itu peduli. Akhlak Nabi itu luar biasa. Satu-satunya kemuliaan Nabi yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran bukan sholatnya, bukan puasanya, tapi apanya? Akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau adalah sebaik-baiknya manusia dengan kualitas akhlak yang terbaik. Ya, jadi umat Islam itu harus baik akhlaknya. Ya, harus santun perangainya, tinggi kepeduliannya. Apalagi kita yang ahli masjid ini kan diajarkan sama Allah untuk silaturahim,
untuk peduli dengan sesama. Ada kesempatan kita untuk berdonasi, donasikan, belanjakan hartanya. Ada tetangga kita yang sedang sakit, selesai maghrib kunjungi, jenguk, takmir dan beberapa perwakilan. Ada saudara kita yang sedang sulit, bantu, ya kan? Bantu. Jadi kepedulian. Ramadan itu mengajarkan kita untuk peduli kepada sesama. Apalagi nanti di bulan kurban, ya, bulan kurban. Daging kurban itu kan peruntukannya bukan cuma umat Islam saja, tapi kepada siapapun maka dia boleh, kecuali zakat. Zakat memang diprioritaskan untuk umat Islam. Tapi kalau ternyata di kampung itu umat Islamnya sugih semua, ya kan? Sugih kabeh, tidak ada yang berhak untuk menerima zakat, dan ada 1-2 orang non muslim yang masuk dalam kategori mustahik, maka tidak mengapa kita serahkan harta zakat tersebut kepada mereka. Ya, itu yang kepinten, Bu. 6 atau 7? 7 ya, 7. Yang kemudian ke-8, sepeninggalanku jaga lisanmu dari pertama ucapan-ucapan yang saru, ya kan? Ucapan yang tidak baik. Yang kedua, jangan sampai lisanmu menyakitin orang yang ada di sekitarmu. Al-muslimin man salimal al-muslimuna man salimal muslimina min lisanihi wa yadayhi. Muslim sejati itu adalah muslim yang dengan lisan dan tangannya orang lain terselamatkan. Tidak ada waktu bagi dia untuk menghibahi orang lain. Ibu-ibu waktu Ramadan ada yang masih gibah mboten? Ada yang masih ngerasani mboten? Selepas Ramadan kambuh. Kumat napa mboten? Mboten, alhamdulillah. Bapak-bapak, karena sekarang banyak juga bapak-bapak yang ngerasanin istrinya sendiri, Pak, dirasani. Tapi nggak di sini. Senes meriki, senes wonten meriki. Wonten Amerika. Ya, ada suami yang menghibahi istrinya. Ya, ada suami yang menghibahi. Itu nauzubillah, jangan. Atau mungkin istri menghibahi suaminya, jangan. Ya, cukup kita sendiri yang tahu aib suami kita, atau sebalik, cukup kita sendiri yang tahu aib istri kita. Jangan menggibahi orang lain. Selama itu tidak merugikan masyarakat, jangan digibahi. Kecuali kalau ada di situ centeng narkoba, ya kan, pengedar bandar narkoba, maka boleh kita gibahi. Jangan berteman sama dia, itu bandar narkoba, boleh. Atau orang yang suka mabuk-mabukan, suka mendem, nah, itu. Tapi kalau misalnya aibnya itu tidak merugikan kita dan peluang merugikan orang lain tidak ada, maka tidak perlu kita ceritakan. Kita tutupin, Pak. Ya, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupin aib seorang muslim, akan Allah tutup nanti aibnya di hari kiamat, dan di dunia pun Allah tutup. Ya. Kemudian yang keempat, yang berapa? 9. Sepeninggalanku, kata Ramadan. Ini khusus bagi seorang suami. Jadilah engkau suami yang terbaik untuk istri. Siapa suami yang terbaik, Pak? Suami yang terbaik siapa? Sudah azan ya? Belum ya? Ya. Khiyarukum khiyarun nisaihim. Sebaik-baik kamu, kata Nabi kepada para suami, adalah suami yang paling baik perlakuannya kepada istri. Jangan sampai kita di luaran tuh harum semerbak seperti bunga apa, Bu? Bunga mawar. Tapi begitu di rumah kita seperti bunga bangkai. Ya. Baik kita di luaran sana, loyal kita, Pak. Cara jone apa? Lumo, ya, baik. Tapi di rumah kita pelit, medit, ukel, cetil, meketil. Nauzubillah. Sepelit-pelitnya orang pelit, pasti benci kepada orang pelit. Leres mboten, Bu?
Ada suami seperti itu, Pak. Dia baik kepada temannya, tapi kurang perhatian kepada keluarganya. Dia loyal kepada temannya, tapi pelit kepada istri. Nah, inilah 9 pesan Ramadan. Mungkin kita bisa ambil 1 atau 2 untuk kita jadikan sebagai teladan. Sudah terdengar suara azan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kebaikan, semuanya dari Allah. Jika ada kekurangan, kehilafan, kesalahan, semuanya datang dari saya. Untuk itu saya mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Fastabiqul khairat, nun wal qalami wa ma yasturun, ila afwa minkum. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, soleh solihah keturunannya, murah luas rezekinya, lunas hutang-hutangnya, paling kuat hutangnya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.